saya Latif Setiabudi dengan NRP 5008 Ronal 1143, berasal dari Departemen Teknik Kimia dan dari kelas Pancasila 33. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel yaitu Pancasila dari sudut pandang etika pembelajaran online. Artikel di sini saya kemas dalam bentuk PowerPoint. Oke, langsung saja. Untuk daftar isi ada 5 bab. Yang pertama adalah bab pendahuluan, yang kedua bab video observasi dari sudut pandang guru, yang ketiga adalah bab video observasi dari sudut pandang murid, yang keempat analisis video observasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita langsung melangkah ke bab pertama, ini pendahuluan. Dunia pendidikan saat ini sedang mengalami perubahan dari yang dulunya offline menjadi online. Hal ini merupakan salah satu dampak dari adanya virus COVID-19. Perubahan ini juga berimbas pada perubahan etika siswa dalam proses pembelajaran. Banyak guru mengeluhkan tentang perubahan etika murid yang menjadi lebih tidak sopan. Lantas, bagaimana etika murid-murid SMA Negeri 1 Malang dalam pembelajaran online? Masih mencerminkan Pancasila atau tidak? Langsung saja kita lihat video berikut. Video observasi dari sudut pandang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Masih ingat saya, Pak ya? Masih dong. 17, Pak. Apa jenenge? Latif, Pak. Latif. Di sini saya dari ITS ingin mewawancarai Pak Hasan tentang hubungan etika dengan Pancasila gitu. Mungkin Pak Hasan bisa jadi narasumber saya dari sudut pendidikan gitu, Pak. Langsung saja ya, Pak. Monggo. Mungkin dari Pak Hasan sendiri definisi etika menurut Pak Hasan itu gimana ya? Oke. Etika ya. Etika memiliki makna yang sangat banyak, memiliki makna yang sangat luas, tetapi saya di sini punya pemaknaan tersendiri. Etika menurut saya adalah sebuah cara bersikap dan bertanggung jawab atas apa yang kita jalani. Itu menurut saya. Sekarang ini kan keadaannya lagi berubah gitu, dari offline ke online gitu. Ini dari sudut pandang seorang guru, apa yang dirasakan perubahan perubahan etika dari murid-muridnya gitu, dari offline ke online. Siap. Mungkin hanya antara terlihat dan tidak terlihat gitu ya. Kalau sebelumnya ada kita etika misalnya untuk menerima pembelajaran, etika di kelas, etika ketika bertemu dengan guru, itu terlihat dengan jelas. Tetapi ketika pembelajaran online, karena kita memang tidak bertemu ya, mungkin ada pergeseran. Saya melihatnya pergeseran bukan sebuah perubahan. Kalau perubahan itu kan ya gimana ya, agak riwah lah menurut saya, tapi lebih digeser dari yang semulanya langsung menjadi tidak langsung. Ini Pak, pembelajaran online kan berlangsung di Semarang. Itu adakah dari murid-murid itu kayak tidak ketikanya tidak baik, misalnya nggak on cam, terus resen dilakukannya atau gimana? Oke. Mungkin bagi beberapa guru tidak on kamera termasuk di dalam ukuran beretika ketika pembelajaran. Kalau bagi saya tidak terlalu mempermasalahkan itu karena etika sifatnya relatif ya, tergantung bagaimana kita meletakkan sudut pandang. Tetapi kalau berbicara tadi saya di awal mengatakan etika itu selain cara bersikap tapi juga tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ketika pembelajaran online ini yang perlu dipertanyakan. Banyak anak-anak yang seringkali mengentengkan dari wong Jawa. Alah, guruku aja nggak lihat kok. Kan aku belajar dari rumah nih. Terus nanti aja akhir-akhir ini. Itu yang menyebabkan munculnya permasalahan. Atau ya lebih pada bagaimana tanggung jawabnya sih. Kalau sikap saya rasa relatif lah. Kalau di sini anak-anak SMA 1 Malang mantap jiwa ini kan. Alhamdulillah. Mendapatkan adik kelas yang baik-baik gitu. Alhamdulillah ya, benar. Gini Pak, mungkin dari Pak Hasan setelah kita pertanyaan tadi apa yang bisa disimpulkan, apa yang bisa disarankan? Oke. Di sini kan di awal dikatakan antara hubungan etika dengan Pancasila ya. Di sini lebih pada sila keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terus juga bisa kita kaitkan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya keadilan sosial ini kita juga harus bisa adil di dalam tanggung jawab kita. Kadang sekarang kan anak-anak memilih ya apa ya, nek ngarani
tidak bisa adil lah antara membagi waktu bermain dengan waktu belajar. Ya memang kalau tadi konteksnya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, kita coba wujudkan lagi terkait dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Agak kebalik ya urutannya, nggak apa-apa lah. Maksudnya kemanusiaan yang adil dan beradab di sini adalah kami sebagai guru juga tidak boleh serta-merta menjustifikasi anak-anak mereka salah karena mungkin tidak bertanggung jawab, perlu dibina, sehingga kita harus memanusiakan siswa layaknya manusia, dan siswa juga harus memanusiakan guru sebagaimana mestinya, seperti mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti Meet ataupun Zoom dengan tepat waktu juga. Artinya ada hubungan yang saling menguntungkan, ada interaksi yang sifatnya baik seperti itu kalau dari saya. Video observasi dari sudut pandang murid. Halo, kenalin, aku kakak kelasmu, namaku Latif Syabdi dari BPS. Kalau kamu siapa? Kenalin, saya Rasa Kiatma Wirama. Nama saya Rasya Iza. Rasya Iza. Iya. Di sini aku cuma mau wawancara sedikit sih tentang ya kehidupanmu sekarang, kayak belajar online, terus meetingnya juga online, rapat-rapat online. Mungkin bisa diceritakan pembelajaran onlinemu di sini seperti apa? Jadi selama pembelajaran online itu menurut saya lebih susah ya, nggak efektif gitu. Kenapa? Soalnya kan biasanya kalau di sekolah kan bisa langsung tanya ke guru gitu. Kalau di offline kan susah mau langsung tanya ke guru, apalagi kalau koneksinya gitu. Jadi menurut saya kan tidak efektif. Terus juga murid kadang-kadang tidak sopan gitu, lebih tidak sopan daripada Tidak sopan. Iya. Wah, diceritakan tidak sopannya gimana? Jadi semisal ada guru yang lagi berbicara terus minta di on kan kamera, itu kadang-kadang banyak yang nggak mau membalas, ditinggal gitu. Jadi agak kurang sopan gitu sama gurunya. Untuk diri kamu sendiri, apakah kamu melakukan hal itu atau gimana? Selama ini alhamdulillah nggak pernah. Jadi kalau misal disuruh on ya on, kalau disuruh absen bicara ya bicara. Mungkin bisa diceritakan pembelajaranmu di sini gimana? Alhamdulillah sih kalau menurut saya di SMA 1 ini pembelajaran online itu sudah dilaksanakan secara kontinu, bisa dilaksanakan dengan penuh komitmen yang jelas. Jadi guru-guru itu aktif menggunakan Google Class, menggunakan Zoom ataupun Google Meet, jadi menggunakan media-media ini secara maksimal menurut saya. Tapi mungkin kembali lagi ya, karena kan pembelajaran online itu sesuatu yang baru ya, karena kan ini semua berawal dari pandemi, terus pastinya ya kita juga harus menyesuaikan gitu kan ya Kak. Jadi kalau misalnya saya lihat mungkin memang guru-guru menurut saya sudah memberikan effort yang luar biasa, tetapi kadang-kadang memang inisiatif dari kami siswa sendiri itu juga kadang-kadang masih kurang. Mungkin itu ya gimana ya, kalau misalnya di rumah terus kita memang itu kan ibaratnya non-stop langsung menatap layar, itu ya pasti lama-lama jenuh gitu, capek. Tentunya kamu juga di kelas itu harus ada etika dan sopan santun yang harus dipatuhi kan.
Itu menurutmu selama ini kamu apakah sudah menjalankan hal itu sudah maksimal atau belum atau gimana? Untuk kalau menurut saya memang secara etika untuk beberapa kelas saya alhamdulillah sudah mengikuti dengan baik. Jadi ketika guru menjelaskan, saya nyalakan kamera saya langsung berinteraksi dengan di situ. Ada satu nih pertanyaan buat kamu. Kamu memilih mengerjakan tugas secara terlambat atau kamu memilih mengerjakan tugas nyontek teman? Kalau saya lebih ke mencontek teman, soalnya kalau mencontek teman itu saya langsung datang ke rumahnya, jadi sekalian belajar sama dia gitu. Tadi Iya. nyonteknya itu nyontek gimana maksudnya? Jadi kamu nyontek kopas atau saya lihat pekerjaannya, saya tulis ulang, nanti kalau ada yang tidak paham saya tanya ke dia. oh gitu? Iya. Oh, oke. Kalau misalnya saya rasa saya lebih memilih mengerjakan tugas terlambat. Mengapa? Karena kalau misalnya saya menyontek teman, saya tidak mengandalkan kompetensi saya sendiri. Jadi saya rasa belajar itu tidak ada manfaat yang benar saya ambil. Tapi walaupun terlambat, tapi tetap saya tuntaskan sesuai dengan kompetensi saya sendiri. Walaupun memang ya saya sendiri juga salah tidak mengerjakan tugas tersebut tepat waktu, tapi setidaknya saya sudah berusaha dengan kemampuan saya sendiri. Ini menarik banget. Dulu waktu awal-awal daring itu pilihan kedua. Jadi mending nyontek teman tapi tepat waktu. Karena kita baru awal, jadi cenderung kayak ada pressure untuk tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu, nilainya di bawah KKM gitu. Ya udah kita ya ambil dengan cara mudah nyontek teman. Cuman karena makin kesini kok kayak saya merasa sebenarnya kalau nyontek saya jadi nggak ngerti materi, saya bisa ketinggalan. Ya kan ini saya harus bikin ujian kelas 3 gitu. Jadinya ini saya jadi kayak yang penting ngerjain deh, nggak apa-apa terlambat gitu. Karena dulu sendiri pernah ada yang bilang ke saya, waktu itu kan penilaian offline gitu, dan beliau bilang gini, nggak apa-apa terlambat, yang penting kumpulin. Jadi saya pikir kalau yang penting saya paham dulu agak iya. Analisis video. Pada video wawancara dengan Bapak Hasan, intisari yang dapat diambil yaitu etika bersifat relatif, tergantung bagaimana seseorang itu memandangnya. Selain itu, bagi seorang guru, pada saat pembelajaran online yang terpenting bukanlah on atau off-nya kamera. Yang penting adalah bagaimana tanggung jawab siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Selain itu, beliau juga menekankan etika online harus berdasarkan pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita sebagai manusia harus bisa memperlakukan manusia lain seperti seharusnya. Contoh, guru tidak boleh semena-mena terhadap muridnya. Sebaliknya, murid juga harus bisa menghormati guru. Setelah itu, beliau juga menyebutkan bahwa etika online harus berlandaskan pada sila kelima, yakni sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, sebagai siswa harus bisa adil dalam membagi waktu belajar dan aktivitas lainnya, sehingga dapat mengerjakan tugas tepat waktu. Analisis yang kedua adalah analisis video dengan wawancara video dengan murid. Pada video wawancara dengan murid-murid SMA Negeri 1 Malang, dalam hal ini adalah Zaki, Rasya, dan Raisya, secara garis besar mereka memiliki jawaban yang sama tentang bagaimana etika saat pembelajaran online. Ketika siswa tersebut memberikan pendapat bahwa cara menghormati gurunya saat pembelajaran online adalah dengan menghidupkan kamera dan memperhatikan penjelasan guru. Namun, saat di pertanyaan this or that tentang memilih mengerjakan tugas secara terlambat atau menyontek teman, ketiga siswa ini memiliki jawaban yang berbeda. Zaki memilih mengerjakan sendiri, karena baginya terlambat masih lebih baik daripada harus mencontek teman. Rasya memilih mencontek teman. Alasannya adalah sekalian belajar bersama terkait materi tersebut. Yang paling unik adalah Raisya, karena dia mengalami perubahan pola pikir. Pada saat awal-awal, Raisya memilih mengerjakan tugas dengan menyontek teman. Alasannya agar pekerjaan dapat cepat selesai. Namun, menjelang kelulusan, pola pikir itu berubah.
Dia merasa jika terus menyontek, maka tidak dapat apa-apa. Jadi sekarang Raisa memilih lebih baik terlambat daripada mengerjakan tugas dengan menyontek teman. Bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, etika bersifat dinamis terhadap perubahan zaman di semua bidang kehidupan termasuk pendidikan. Guru harus bisa memanusiakan muridnya, sedangkan murid harus bisa menghargai gurunya, baik situasi offline maupun online. Saat situasi online seperti ini, murid bisa menghargai guru dengan mengaktifkan kamera agar guru merasa dihargai. Jika timbul simbiosis yang saling menguntungkan dan saling menghargai antara murid dan guru, maka tidak akan terjadi masalah walaupun dalam situasi yang berbeda-beda. Tentu saja, etika harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Dan ini adalah kata-kata bijak dari Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan, yaitu pendidikan merupakan senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi kita sebagai mahasiswa dan juga siswa jangan lupa untuk selalu berpendidikan dan jangan lupa untuk terus menghargai jasa-jasa seorang dosen dan guru yang telah membimbing kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.